bertemu lagi di kelas Akidah Akhlak ya bersama Ustazah Mina. Bagaimana nih kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah Ustazah doakan semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti kelas hari ini ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita di eh, kelas hari ini, sama-sama kita baca doa belajar dulu. Eh, Kita baca doanya bersama-sama ya. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin ya Allah. Ya, Alhamdulillah sudah kita baca doa. Selanjutnya seperti biasa kita baca dulu komitmen kita hari ini ya. Yang pertama, meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan alat tulis dan buku salam. Yang ketiga, menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang nantinya akan Ustazah kirimkan ya. Anda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pekan kemarin tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Kita kemarin di pekan sebelumnya belajar tentang Asmaul Husna, Pak. Iya, al-batin dan al-wali ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna, al-mujib dan al-jabar ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, al-mujib dan al-jabar. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku positif, dan yang ketiga, mengenal dan melafalkan Asmaul Husna, al-mujib dan al-jabar. Nah, berikut ini lafaz al-mujib dan al-jabar. Kita baca sama-sama ya. Al-mujib. Ya, sekali lagi al-mujib. Oke. Al-mujib artinya yang maha mengabulkan atau yang maha menjawab doa hambanya. Jadi ananda sekalian, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mujib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk meminta apa saja yang dia inginkan, dan Allah akan mengabulkan doa yang dikehendakinya. Nah, Allah sangat menyukai manusia atau hambanya yang memohon doa kepadanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah gitu. Nah, Nanda sekalian, jadi Allah itu maha mengabulkan dan maha menjawab setiap doa hambanya. Dan Allah mencintai orang-orang yang kemudian senantiasa meminta kepada Allah gitu ya. Mau pintar misalkan, anak-anak mau menjadi penghafal Quran, mintalah kepada Allah dimudahkan ya Allah, mudahkanlah saya untuk menghafal Quran dan jadikanlah saya sebagai ahli Quran atau orang-orang yang mencintai Quran ya. Apalagi mau sukses di dunia dan di akhirat, mintalah doa kepada Allah gitu ya. Atau ingin memiliki sepeda atau apapun itu yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan setelah itu diikhtiarkan dengan usaha gitu ya. Jadi apapun keinginan kita, apapun mimpi kita, mintalah semuanya kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkannya. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ya, surat ke-40 ayat 60. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhira.
yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Insyaallah ya. Jadi Allah meminta kita untuk memohon gitu ya, berdoa kepada Allah gitu ya, untuk apapun yang kita inginkan. Nah, jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berburuk sangka gitu ya dan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Boleh jadi hari ini kita meminta tapi Allah belum mengabulkan gitu ya. Nah, pengabulan Allah atas doa-doa kita itu boleh jadi nanti di hari-hari berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Deh. Jadi tidak serta-merta langsung dijawab, tidak. Ya. Nah, cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Mujib ini sebagai berikut. Yang pertama, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi, berprasangka baik bagaimana saja? Berprasangka baik bahwasanya Allah mendengar doa kita. Gitu ya, bahwasanya Allah tidak pernah tidur. Allah akan selalu mendengar doa-doa kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya, dimulai dengan berwudu gitu ya. Kemudian dimulai dengan ta'awuz, membaca basmalah, dan kemudian menyampaikan keinginan kita. Ya, yang berikutnya melaksanakan perintah Allah ya, melakukan hal-hal kebaikan ya, tidak bermaksiat, tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan yang terakhir mengawali dengan usaha yang maksimal, bekerja keras ya. Nah, yang berikutnya ada al-jabar. Nah, ananda sekalian, al-jabar berarti yang maha perkasa. Maha perkasa maksudnya Allah SWT yang maha merajai segala-galanya. Allah SWT maha berkuasa atas segala-gala yang ada di muka bumi gitu ya, di langit maupun di bumi, dan berkuasa atas setiap makhluknya. Dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki, memuliakan siapa saja yang dikehendaki, dan mencabut kekuasaan dan kemuliaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Hadirin Anda sekalian, al-jabar yang artinya Allah maha perkasa, Allah maha memiliki segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah tidak butuh bantuan dari makhluknya untuk apa yang akan Allah kehendaki ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekuasaan, itu adalah bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencabut apapun yang ada pada makhluknya ketika Dia kehendaki. Jadi kalaupun kita mendapatkan sesuatu gitu ya, dan ada yang tidak suka dengan kita, dan ada yang mengusahakan kita untuk menjadi kalah dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah terjadi jika Allah tidak kehendaki ya. Bagaimana Allah memberikan kita belajar dari kisah Nabi Musa ya, bagaimana seorang Firaun kemudian ingin membunuh semua anak bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu, dan ternyata atas kehendak Allah lah Nabi Musa alaihissalam kemudian diselamatkan sendiri oleh Firaun gitu ya. Yang tadinya Firaun ingin memusnahkan semua bayi laki-laki, tapi Allah berkehendak untuk Nabi Musa alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Firaun melalui istrinya. Ya, dan kemudian bagaimana kekuasaan yang dipegang oleh Firaun saat itu, yang mengaku diri sebagai seorang Tuhan, menjadi Tuhan pada saat itu, kemudian Allah cabut
dengan cara Allah tenggelamkan Firaun di dalam laut merah, ya. Seperti itu ananda sekalian. Maka pelajaran kita hari ini yang pertama, al-mujib, mintalah semuanya hanya kepada Allah. Apapun keinginan kita, apapun yang kita inginkan, itu mintalah kepada Allah, ya. Kemudian untuk kekuasaan dan lain sebagainya, kemuliaan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah pemberian Allah, adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, ya. Itu saja, kita cukupkan ya. Nanti tugas insyaallah akan Ustazah kirim setelah ini, jadi nanti dikerjakan ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.